seorang muslim itu akan semakin kuat di dalam mengemban amanah ketika ia memikulnya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Oleh karenanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taba'aka li hadzal amr?" Siapa gerangan orang-orang yang pertama mengikuti Anda ya Rasulullah dalam urusan ini? Maksudnya dalam menyampaikan risalah dan dakwah kepada manusia. Rasulullah kemudian menjawab, rajulun, seorang lelaki dewasa, seorang pria, wa mar'atun, seorang wanita, wa abdun, seorang hamba sahaya, wa sabiyun, dan seorang anak kecil atau pemuda. 4 komponen ini, yang pertama mengikuti ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang luar biasa pengorbanan beliau di dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, sampai beliau digelari dengan apa? As-Siddiq. Mengapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika semua orang mendustakan beliau. Terutama setelah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi harinya beliau menceritakan peristiwa itu, bahwasanya beliau diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, dan kembali sebelum fajar. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy mendapatkan bahan, mendapatkan senjata untuk kemudian mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka sudah mulai gelisah dengan pergerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendapatkan bahan ini, mereka menyebarkannya bahwasanya benar Muhammad itu majnun, orang gila. Masa dalam semalam dia mengaku diperjalankan mengunjungi Baitul Maqdis, kemudian diangkat ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha. Ini adalah merupakan sebuah kegilaan. Ya, dan betul senjata itu ampuh. Yang ragu semakin ragu. Ya, bahkan orang-orang kafir ini semakin menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika berita ini disampaikan kepada Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kemudian berkata, andaikan ia yang mengatakannya, aku mempercayainya. Sungguh aku telah mempercayainya yang lebih dari berita itu, yaitu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah Abu Bakr As-Siddiq, sosok sahabat pendamping yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan keimanan umat ini diletakkan pada satu timbangan, kemudian imannya Abu Bakr As-Siddiq diletakkan pada timbangan yang lain, maka masih lebih berat imannya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Laisa bikathrati salah, bukan dengan banyaknya salat yang beliau kerjakan, walaupun beliau adalah orang yang paling terdepan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Bahkan Umar yang berusaha untuk menyaingi Abu Bakr As-Siddiq dalam kebaikan dan tidak apa bersaing dalam kebaikan, itu bagus. Itu akhirnya mengalah, dia mengatakan tidak ada yang mampu mendahului Abu Bakr As-Siddiq. Namun kata Nabi, bukan itu yang memberatkan timbangan amalan dan keimanannya Abu Bakr As-Siddiq. Bukan dengan banyaknya puasa beliau, bukan dengan banyaknya sedekah yang beliau keluarkan. Kita tahu Abu Bakr ini
berinfak dengan hartanya karena beliau salah seorang di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya. Beliau yang membeli semua budak-budak yang disiksa oleh majikannya, termasuk Bilal ibn Rabah, sampai turun pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail, ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya, yang mensucikan jiwanya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Ayat ini pujian yang diturunkan kepada siapa? Abu Bakr As-Siddiq, yang membebaskan Bilal ibn Rabah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dari kalangan para budak yang disiksa oleh majikannya. Dia membeli surga Allah dengan hartanya. Namun bukan itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan keimanan Abu Bakr As-Siddiq lebih berat dari keimanan seluruh umat. Namun syai'un waqara fi qalbihi, sesuatu yang ada di dalam hati beliau, yaitu al-iman wa tasdiq, keimanan dan pembenaran dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia mendustakan beliau. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ketika beliau menjadi khalifah, bayangkan, ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pernah suatu malam, dan Umar ini selalu mengikuti Abu Bakr As-Siddiq apa yang ia kerjakan. Di suatu malam dia melihat Abu Bakr As-Siddiq masuk ke sebuah rumah seorang nenek-nenek yang sudah janda, tidak memiliki keluarga, dan buta kedua matanya. Umar melihat Abu Bakar sering masuk ke rumah itu di setiap subuh. Akhirnya Umar mendatangi nenek-nenek tersebut. Dia bertanya, "Mundu kam dakhala 'alaika hadzal rajul?" Sejak kapan lelaki itu sering mendatangi Anda di tempat ini? Wanita ini berkata, "Sudah lama sekali. Dan saya tidak mengenal siapa dia. Dia datang membersihkan rumah saya, memasakkan makanan untuk saya. Kalau sudah selesai dia pergi. Besok dia datang begitu lagi. Dan dia tidak tahu bahwasanya yang datang itu adalah khalifah Abu Bakr As-Siddiq." Sampai-sampai Umar yang pada awalnya ada sedikit syak, dzan, prasangka apa yang dikerjakan Abu Bakar di situ. Akhirnya dia kemudian menangis dan mengatakan, "Qad at'abta man jaa'a ba'daka ya Abu Bakar." Sungguh engkau akan membuat orang yang datang setelahmu itu menjadi letih dan capek, wahai Abu Bakar. Maksudnya khalifah yang akan menggantikanmu nanti itu akan sulit menyamai apa yang kau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Itulah sosok Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Ini persaksian Allah kepada nabinya dan kepada sahabatnya Abu Bakr As-Siddiq. "Walladzi jaa'a bis-sidq," yang datang dengan kebenaran. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa saddaqa bihi," dan membenarkan kebenaran itu yang dibawa oleh Nabi. Siapa dia? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Yaitu ketika orang-orang kafir mengusir Nabi bersama dengan para sahabatnya, beliau kemudian yang paling terakhir hijrah. Sahabat-sahabat beliau duluan hijrah ke Madinah, termasuk Umar. Sahabat-sahabat ini hijrah sembunyi-sembunyi karena takut dengan ancaman orang-orang kafir Quraisy. Adapun Umar hijrah terang-terangan. Dia menghunus pedangnya. Dia mendatangi majelisnya orang-orang kafir Quraisy. "Siapa di antara kalian yang mau istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ketahuilah hari ini saya hijrah, silahkan dia mencekal saya di balik bukit ini." Tapi tidak ada yang berani dengan Umar radhiyallahu anhu. Syaitan saja tidak berani pada Umar, apalagi cuma syaitan-syaitan manusia. Abu Bakar minta izin untuk hijrah, tapi Nabi menahan, jangan dulu, ya. Kira-kira seperti itu. Sampai di suatu siang
Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika sementara orang lagi beristirahat. Panas terik matahari, Nabi datang sendiri sambil menutup wajahnya, mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang melihat dari dalam rumah mengatakan, ini Rasulullah datang kepada kita, bukan kebiasaan beliau seperti ini. Bukan kebiasaan beliau seperti ini, pasti ada yang penting yang beliau hendak sampaikan. Ya, karena biasanya saya yang datang atau minimal bukan pada waktu yang seperti ini. Karena waktu berziarah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum salat subuh, setelah salat zuhur dan setelah salat isya. Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Akhirnya sampailah Nabi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Akhrij man indak." Keluarkan semua yang ada di rumah ini. Ada berita rahasia yang beliau hendak sampaikan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, semua yang ada di sini adalah keluarga Anda. Aisyah, kemudian tidak ada orang lain ya Rasulullah." Akhirnya Nabi menyampaikan, "Sesungguhnya Allah mengizinkan aku untuk hijrah wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq langsung faham apa maksud dari Nabi. Beliau kemudian berkata, "As-suhbah ya Rasulullah." Jadi maksud kedatangan Anda ke sini ya Rasulullah mengajak saya untuk menemani Anda? Beliau mengatakan, "Iya." Subhanallah. Ini mangkabah kemuliaan buat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lelaki yang pertama yang disebut oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.